Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian kelas 5, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar di tema 5B, subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan 2. Apa sih pembelajaran 1 dan 2? Yaitu kita akan membahas beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia dan beberapa tarian yang ada di Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, jangan lupa tonton videonya sampai selesai karena Pak Dadan punya segmen baru di akhir video. Jangan lupa ditonton sampai selesai ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Apakah kalian pernah pergi ke daerah yang udaranya sejuk? Bagaimana perasaan kalian? Sungguh sangat menyenangkan, bukan? Apakah kalian pernah ketika tinggal di Tangerang menghirup udara sejuk dan segar? Jika ingin menghirup udara sejuk dan segar, maka kalian harus bangun ketika subuh. Kemudian duduk di depan rumah. Lalu, hiruplah udara yang sejuk dan segar. Udara di pagi hari memang sangat sejuk dan segar. Jika kita sering menghirup udara segar, maka tubuh akan menjadi sehat. Bagaimana jika kita menghirup udara kotor? Pastinya kita akan mengalami gangguan pernapasan. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu ISPA. ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Biasanya menyerang pada anak-anak. 5 gejala ISPA yaitu yang pertama adalah hidung tersumbat atau berair, yang kedua sering bersin-bersin, yang ketiga paru-paru terasa terhambat, yang keempat, kerap merasa kelelahan dan timbul demam. Yang kelima, batuk dan tenggorokan, serta tubuh terasa sakit. ISPA ini adalah penyakit yang mengganggu proses pernafasan pada manusia. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, trakea, atau bahkan paru-paru. Biasanya ISPA ini menyerang pada anak-anak yang daya tahan tubuhnya belum kuat. Lalu bagaimana cara menangani ISPA? Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua, konsumsi buah dan jangan lupa untuk minum air hangat. Boleh ditambah dengan madu atau minum air lemon yang hangat. Yang ketiga, ketika tidur, posisikan bantal lebih tinggi agar ketika tidur pernafasan kita tidak terganggu. Selanjutnya yaitu penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Asma merupakan suatu bentuk peradangan kronis yang terjadi pada saluran pernafasan. Asma biasanya membuat penderitanya menjadi sesak nafas dan sulit untuk bernafas karena terjadinya peradangan pada saluran pernafasan. Ada banyak sekali faktor yang bisa menjadi penyebab asma ini timbul. Berikut adalah faktor penyebab asma yang paling utama. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik terjadi karena turunan dari orang tua, kakek atau nenek, bahkan buyut yang juga menderita penyakit asma.
Biasanya gejala penyakit asmanya hampir sama dengan orang tua atau kakek atau nenek yang juga mengalami penyakit asma. Yang kedua yaitu kondisi saluran nafas. Asma terjadi karena saluran pernafasan seseorang mengalami iritasi. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk bernafas dan pada akhirnya akan menimbulkan sesak nafas. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor ini sangat mempengaruhi kambuhnya penyakit asma karena lingkungan yang tidak sehat dan banyak polusi yang terjadi, maka hal itu akan menimbulkan penyakit asma. Gejala asma dapat berupa batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi, ada riwayat alergi, dan ada riwayat asma dalam keluarga. Nah, bagaimana cara mengobati orang yang mengalami penyakit asma? Jika penyakit asma kambuh, kita bisa gunakan inhaler atau obat semprot khusus untuk asma. Dan biasakan menjalani pola hidup yang sehat serta rajin berolahraga. Jika tubuh kita sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas apapun, seperti berolahraga, menyanyi, bahkan menari. Nah, berikut ini adalah beberapa tarian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tari Wira Pertiwi. Tarian ini menggambarkan sosok kepahlawanan seorang prajurit putri Jawa. Ketangguhan mereka tergambar jelas dalam gerakan tarian yang sangat dinamis. Tarian ini diciptakan oleh seniman terkenal yaitu Bagong Kussudiardja yang dengan cerdik menambahkan busur panah sebagai properti tarian. Selanjutnya tari bondan, tari yang menggunakan properti boneka mainan, payung, dan kendi adalah ciri khas tarian yang diwajibkan pada setiap anak gadis di daerah Solo ini. Tari yang berasal dari Jawa Tengah adalah tarian yang menggambarkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya, karena bisa dilihat dari properti yang digunakan saat menari. Selanjutnya tari lilin. Tari yang berasal dari daerah Sumatera Barat ini memiliki properti yang sangat unik dalam kegiatan menarinya. Biasanya mereka menggunakan lilin dan piring tatakan sebagai properti untuk menari. Dalam perkembangannya, tari lilin ini biasanya diiringi oleh musik klasik yang akan menjadi semakin menarik. Yang terakhir yaitu tari pendet. Tari yang memiliki properti yang hampir sama dengan tari lilin, namun bedanya tari pendet ini menggunakan properti yaitu wadah yang berisi bunga. Tari yang berasal dari Bali ini memiliki ciri unik lainnya yaitu ketika menari, mata si penari harus melirik kanan dan kiri. Itu di Bali biasa disebut nyeledet. Kesimpulan hari ini, sistem pernapasan manusia bisa terserang penyakit berbahaya seperti ispa dan asma. Penyakit tersebut bisa dicegah dan diobati. Beberapa tarian di Indonesia biasanya menggunakan properti seperti wadah dan payung. Segmen baru kita adalah sejarah hari ini. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Agustus hari ini? 127 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 26 Agustus, Selat Sunda menjadi saksi bahwa pernah terjadinya letusan yang maha dahsyat dari Gunung Krakatau. Letusan ini mengakibatkan 36.000 jiwa meninggal. Letusan Gunung Krakatau pada waktu itu juga menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis.
Klimaksnya adalah ledakan maha dahsyat yang terjadi pada 27 Agustus 1883 pada pukul 10:02. Begitulah sejarah pada tanggal 26 Agustus bertepatan pada hari ini. Tugas hari ini, tematik 5B buku paket, kerjakan pada halaman 60, 67, dan 68. Tugasnya bisa dikirim kepada Dan. Terima kasih. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi serta kalimatannya yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana videonya? Bagaimana segmen barunya tentang sejarah hari ini? Untuk pertemuan selanjutnya di pelajaran tematik itu kita akan selalu membahas tentang sejarah hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.